Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari SMPN 1 Tanggulangin. Nama saya Muhammad Maftuhan, guru PAI. Dengan Ananda Auni Al-Wafdah akan membacakan surah Yusuf dari ayat 1 sampai selesai. Kepada Ananda kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaik hadzal qur'ana wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخواتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم.
لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون صدق الله العظيم. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa maulana Muhammadin amma ba'd. Kepada seluruh pemirsa rahimakumullah, patutlah kita ucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah melimpahkan rahmat, hidayah, maunah kepada kita semua, sehingga pada detik hari ini kita masih diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan nantinya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala.
Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah menunjukkan jalan bagi kita dari jalan kezaliman menuju jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Sudah kita dengarkan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang dibacakan Ananda Auni, yang mana Ananda Auni membacakan surah Yusuf ayat 1 sampai selesai tadi. Bisa kita ketahui bahwa surat Yusuf adalah surah yang ke-12 urutan dari 114 surah dalam Al-Quran, yang mana dalam surah Yusuf ini termasuk ayat 1 sampai 111 banyaknya. Dan posisi surat Yusuf berada pada pertengahan Al-Quran. Kalau kita mendengar surah Yusuf tadi, berarti kandungan utama dalam surah tadi adalah mengisahkan tentang kehidupan Nabi Yusuf alaihi salam, yang mana di awal dia diuji dalam kesabarannya atas fitnah dan sampai dia diangkat menjadi pemimpin Mesir. Hadirin jamaah rahimakumullah. Dalam istimewanya surah Yusuf ini, sehingga Allah memberi nama surah Yusuf ini dengan nama Ahsanul Qas, yaitu kisah yang paling indah. Akan tetapi di dalam isi surat Yusuf ini dijelaskan tentang pengkhianatan saudara. Dia dijadikan budak, termasuk dia difitnah berzina dan dihukum 7 tahun lamanya. Di mana letak keindahan dengan kisah tersebut? Dengan keindahan itu adalah dalam perjalanan hidupnya dia selesai membangkitkan kesuksesan pada dirinya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ada beberapa rahasia kesuksesan dalam kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Salah satunya adalah jaga diri dari iri dan hasud. Terutama kita semua harus menjaga hati dari bersih hasud. Kenapa demikian? Karena orang hasud termasuk dia tidak rela apa pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah dijelaskan dalam surah Al-Falaq, wa min syarri hasidin idza hasad, yaitu berlindung kepada Allah dari sifat hasad. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kalau kita iri, pastilah kita akan mengenang orang lain, sibuk dengan urusan orang lain. Dengan itu, pastilah kita akan rugi dengan sendirinya. Karena sifat iri dan hasud ini termasuk akan membakar suatu amal kebaikan saya maupun panjenengan semuanya. Rasulullah juga bersabda bahwa hasad atau iri ini akan membakar kebaikan seperti api membakar kayu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Untuk itulah kita harus membersihkan diri dari hati, dari sifat iri dan hasad ini. Dengan apa kita membersihkannya? Terutama dengan membalikkan kata siapa dengan siapa, dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
dan kita sibukkan dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala pastilah baik buat diri saya maupun pribadi panjenengan semuanya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Dan kita tanamkan sifat keyakinan bahwa suatu pemberian dari Allah itu tidak akan salah. Untuk itu hadirin jamaah rahimakumullah, ini terjadi pada ayat ke-8, yang mana awal saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam iri kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Kenapa? Karena Nabi Yusuf alaihissalam dengan adiknya Benyamin, dia selalu disayang oleh orang tuanya lebih dari 10 dari saudaranya. Sehingga itulah terjadilah sifat iri dan hasad pada saudara-saudara Yusuf, sehingga punya pemikiran akan mensesarakan Nabi Yusuf. Untuk itu hadirin jamaah rahimakumullah, sampai terjadi akan menjadi pembunuhan kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Hadirin jamaah rahimakumullah, untuk rahasia kesuksesan dalam kisah Nabi Yusuf yang kedua, yaitu termasuk setelah menjaga diri dari sifat iri dan hasad, saya dan panjenengan sedaya menjaga sifat iffah atau kehormatan saat sendiri. Ketahuilah bahwa suatu kemaksiatan itu akan kita menjadi saksinya selain kita, akan tetapi di situ ada malaikat dan Allah di saat kita sendiri. Untuk itu jamaah rahimakumullah, disebutkan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Al-yawma nakhdimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kalau semuanya sudah terkunci, mulut kita terkunci, tangan kita sudah terkunci, dan siapa yang menjadi saksinya mulai dari kaki sampai ujung rambut kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, dengan begitu ada sebuah kisah yang ada di surah Yusuf tentang Nabi Yusuf ini, yang mana dikala Nabi Yusuf diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di saat ada di dalam kamar bersama seorang perempuan yang cantik, dan di saat itu Nabi Yusuf digodanya, wahai Nabi Yusuf, mari kita melakukan hubungan suami istri. Tapi dikata oleh Nabi Yusuf, ma'adallah. Apa yang dikata Nabi Yusuf? Aku berlindung kepada Allah. Dan di saat itulah Nabi Yusuf diancam oleh seorang wanita tersebut, wahai Nabi Yusuf, kalau kamu tidak melakukan berzina dengan saya, hukumannya adalah penjara. Tapi Nabi Yusuf tidak gentar apa yang dikatakannya, karena bentuk penjara adalah sementara, tapi hukuman Allah akan selamanya. Hadirin jamaah rahimakumullah, untuk rahasia yang ketiga, yaitu berdakwah yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Dia berdakwah dimanapun dia berada, dan ditunjukkan dimanapun telah berada. Nabi Yusuf saat itu ada di penjara, tapi dia tidak menyesal di penjara, tapi dia tetap berdakwah. Di saat bersama temannya di penjara, wahai Nabi Yusuf, katakan sesuatu takwil buat saya. Nabi Yusuf mengatakan, saya akan mentakwil mimpi kamu, tapi ketahuilah, saya akan menjelaskan tentang kamu dengan Allah, keberadaan Allah, dan apa yang patut kita sembah adalah Allah. Itulah yang ditunjukkan oleh Nabi Yusuf
alaihi salam. Hadirin jamaah rahimakumullah. Untuk yang keempat adalah ilmu dan amanah, yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah telah mengangkat orang-orang yang memiliki sebuah ilmu derajat yang mulia. Pembelajaran apa yang kita miliki dalam surah Yusuf? Di saat sang raja mengatakan, barang siapa yang bisa menanamkan buat aturan pangan, termasuk di 14 tahun kemudian, Yusuf tidak jawab. Nabi Yusuf mengatakan, wahai sang raja, angkatlah saya jadi bendahara, dan di saat itu saya juga memiliki sebuah ilmu. Hadirin jamaah rahimakumullah, berarti suatu kesuksesan itu dengan ilmu dan amanah. Kalau kita memiliki ilmu dan tidak bisa amanah, maka akan terjadi kecelakaan buat kita semua. Apa? Termasuk korupsi, dan sangat merugikan bagi kita semua. Dan juga kita ketahui, juga dalam beribadah, itu juga dilihat dari sebuah ilmunya, kualitas ibadah. Kalau dia memiliki sebuah ilmu, pastilah beda dengan orang tidak memiliki sebuah ilmu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Yang kelima, rahasia dalam kisah Nabi Yusuf dalam kesuksesannya adalah strategi bukan menurut dendam buat Nabi Yusuf. Di saat beliau berkuasa, di saat beliau menguasai suatu daerah, akan tetapi Nabi Yusuf di saat itu tidak ada hatinya rasa dendam. Dikisahkan dalam surah Yusuf tersebut, awalnya dari suatu musibah yang terjadi dalam wilayah Kanaan, tempatnya termasuk keluarga Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya. Di saat itu terjadi suatu kelaparan, dan mendengar keluarganya bahwa di Mesir ada banyak, termasuk banyak pangan. Di saat itu, di keluarga tersebut mendengar saat itu, Yakub ayah Nabi Yusuf mengatakan, wahai anak-anakku, pergilah ke Mesir untuk membeli sebuah gandum. Di saat itulah 10 keluarga ini, termasuk saudara-saudara Yusuf yang ke-10, disuruh untuk ke Mesir. Akan tetapi ada satu saudara Nabi Yusuf yang bernama Benyamin tidak untuk meninggalkan wilayah Kan'an. Untuk itu hadirin jamaah rahimakumullah, di saat pemberangkatan itu, dia sampailah pada kerajaan yang ada di Mesir, dan di situ bertemu dengan Nabi Yusuf. Akan tetapi saudara-saudaranya tidak tahu bahwa beliau adalah Nabi Yusuf. Tapi saat itu Nabi Yusuf mengatakan, wahai, engkau adalah saudara-saudaraku, pergilah engkau. Dan di saat itulah Nabi Yusuf alaihissalam memberi sebuah gandum, dan di saat itulah dia saat pulang menceritakan bahwa apa yang diberi Nabi Yusuf nantinya dia akan kembali lagi kepada orang tua Nabi Yusuf. Hadirin jamaah rahimakumullah, untuk yang sekian kalinya dalam rahasia untuk mencapai kesuksesan di cerita Nabi Yusuf adalah sabar dan pemaaf. Termasuk dalam kesabaran ayah Nabi Yusuf, kehilangan Nabi Yusuf. Dan di saat itu juga ada kesabaran di Nabi Yusuf dalam menjalani hukuman 7 tahun. Dan pemaaf yang dilakukan Nabi Yusuf saat keluarga-keluarganya saat memberi fitnah
dan saat mau menyakiti Nabi Yusuf, dia mengatakan pemaafannya, dan suatu yang apa yang terjadi sesudahnya itu dia tidak memikirkan apa menjadi kesalahannya, dan di saat itulah keberhasilan Nabi Yusuf adalah menyatukan keluarga bahagia Nabi Yusuf. Itulah hadirin jamaah rahimakumullah beberapa rahasia dalam kesuksesan Nabi Yusuf alaihissalam menyatukan keluarga, dan mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.